Selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di Metese, Karanganyar, Jawa Tengah, di tepi sebuah sungai. Mungkin teman-teman bisa dengar suara sungai, suara air sungai mengalir cukup deras. Dan saya juga di tepi jalan alternatif dari Karanganyar menuju Metese. Teman-teman, saya terinspirasi sebuah doa yang diucapkan oleh teman-teman kita yang beragama Hindu dan Buddha. Setelah mereka biasanya beribadah, membaca mantra, biasanya mereka mengakhiri ibadah mereka, mengakhiri doa mereka dengan afirmasi, semoga semua makhluk berbahagia dan sejahtera. Kemudian semoga semua makhluk terbebas dari sakit, penyakit, dan semoga semua makhluk memiliki persepsi dan pandangan yang jernih dan benar. Doa dan afirmasi ini sebenarnya adalah upaya untuk mensucikan batin kita dari kekotoran, dari kontaminasi karma-karma buruk yang kita lakukan dari berbagai masa kehidupan, dalam banyak masa kehidupan. Karena dalam pandangan filosofi Sanatana Dharma yang kemudian bercabang salah duanya menjadi agama Hindu dan Buddha, kita ini terlahir tidak cuma sekarang saja. Jadi kita sudah terlahir berulang kali sebagai manusia, dan sebelumnya sudah berulang kali terlahir sebagai makhluk yang selain manusia, sebagai binatang, berbagai spesies dan sebagainya. Dan dalam banyak kelahiran itu kita telah melakukan banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa, banyak sekali hal-hal yang semestinya tidak kita lakukan, kita lakukan. Sehingga setiap kali kita terlahir ke dunia ini, apalagi terlahir sebagai manusia, sebenarnya kita diberi kesempatan emas untuk membersihkan, mensucikan diri dari semua kesalahan-kesalahan tersebut. Atau kalau dalam bahasa Islamnya adalah taubat, kembali kemana? Kembali ke jati diri kita, karena bahwa terlepas dari kekotoran batin yang kita kumpulkan, identitas sejati kita adalah Atma, bahwa kita ini adalah semuanya adalah perwujudan dari Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Tunggal adanya. Tuhan mewujud sebagai rahmat, Tuhan mewujud sebagai Anda semua yang menyaksikan video ini, Tuhan mewujud sebagai air, Tuhan mewujud sebagai langit, bumi, sebagai binatang peliharaan kita, sebagai apapun yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini. Kembali ke jati diri artinya membersihkan diri kita dari semua hal-hal yang sudah mengotori diri kita, karma buruk kita. Sehingga artinya ini juga berkaitan dengan pandangan yang lain, bahwa semua pengalaman hidup kita adalah cermin dari diri kita. Artinya dunia ini baik, dunia ini mulia kalau kita sudah mengembangkan kebaikan dan kemuliaan di dalam hidup ini. Kalau yang kita kembangkan selama ini adalah kekacauan, konflik dan permasalahan, maka yang kita lihat di dalam
dunia eksternal kita adalah kekacauan dan konflik. Ya. Kita tidak bisa melihat kemuliaan kalau kita tidak mengembangkan kemuliaan. Kita tidak bisa melihat kebaikan kalau kita tidak mengembangkan kebaikan. Dan mengembangkan kebaikan dan kemuliaan di sini salah satu upayanya adalah dengan cara menginginkan kebaikan tidak hanya kepada diri kita saja atau keluarga kita saja. Kita menginginkan kebaikan, kemaslahatan kepada semuanya. Dan di dalam semuanya itu saya termasuk. Karena kebaikan, sifat Tuhan itu selalu merangkul semua. Kebaikan tidak bisa eksklusif. Kebaikan harus inklusif. Kebaikan harus bisa diterima semua seperti matahari. Matahari tidak pernah eksklusif. Matahari bersinar untuk orang soleh, untuk orang jahat, untuk ustadz, untuk pelacur, untuk guru, untuk murid, untuk siapa saja. Lain urusannya kalau kita memilih untuk menutup kamar kita, menutup pintu rumah kita, sehingga kita tidak bisa menikmati sinar matahari tersebut. Lain urusan, but matahari, udara itu inklusif, artinya bisa dinikmati oleh semuanya. Semuanya bisa mengakses asalkan mau. Begitu juga kebaikan, semestinya kebaikan kita ditujukan kepada semua. Sehingga sedikit demi sedikit orang yang hendak mengembangkan kebaikan semestinya mengikis konflik pribadi. Semakin sedikit konflik pribadi kita dengan antar individu, bukan berarti tidak ada. Kita semua punya konflik dengan beberapa individu. Kita punya musuh, kita punya teman dekat. Itulah mengapa kita terlahir di dunia ini. Alasannya adalah supaya kita bisa melampaui pertemanan dan permusuhan itu, sehingga sifat kebaikan yang kita miliki tidak hanya untuk kawan dan kerabat saja, bahkan yang disebut musuh kita pun menikmati kebaikan kita. Ketika Yesus berada di kayu salib, dia pun bahkan berdoa, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Bahkan orang yang menggantung beliau di kayu salib pun menikmati kebaikan beliau, karena beliau sudah tidak memiliki konflik dengan pribadi lagi. Jadi kalau Anda masih terus-menerus mengembangkan konflik dengan satu orang, bahkan memelihara kebencian dengan satu orang atau dua orang atau beberapa orang saja atau beberapa kelompok saja, ya perjalanan Anda masih jauh dari kemuliaan, dari kebebasan jiwa yang memerdekakan Anda. Anda masih jauh dari menuju Tuhan, jati diri kita semua. Artinya kebaikan Anda itu masih eksklusif, hanya dinikmati oleh bestie Anda. Bestie Anda baikin. Lah yang bukan bestie Anda, musuh Anda gimana? Tetangga Anda yang selama ini Anda mungkin iri, atau teman Anda yang Anda mungkin iri, atau siapapun itu nggak menikmati kebaikan Anda. Dan kebaikannya eksklusif bukan kebaikan. Favoritisme bukan kebaikan yang sejati. Jadi demikian teman-teman yang bisa saya bagi kali ini. Kesimpulannya adalah kebaikan sejati adalah kebaikan yang inklusif, yang universal, yang bisa dinikmati oleh semuanya. Tidak hanya manusia bahkan, tapi semua spesies, semua makhluk di dunia ini bisa menikmati kebaikan kita. Dan itu dikembangkan dengan cara kita menginginkan. Kalaupun belum bisa menginginkan, maka setidaknya doa kita yang kita ucapkan adalah semoga semua makhluk berbahagia dan sejahtera. Sehingga walaupun mungkin itu belum menjadi sebuah realitas di dalam hati kita, setidaknya kita berusaha mengupayakannya. Sehingga suatu saat itu memang menjadi karakter kita.
kita memang menginginkan kebaikan bagi semuanya. Demikian teman-teman. Sampai berjumpa kembali di kesempatan berikutnya. Saya Rahmat Darmawan dari Matisih, Karanganyar, Jawa Tengah. Salam.